Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in tamal arwah abai wa ikhwani min al-anbiya'i muslimin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati al muqarrabin khususan Abdul Qadir al-Jilani wa a'immatil arba'atil mujtahidin. ثم إلى حضرة الإمام أبي حامد الغزالي وشارحه الشيخ محمد البنتاني وجميع مشايخنا معلمينا قدس الله أسرارهم ونور ضرائهم وعد علينا من بركاتهم وعد علينا من بركاتهم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji pada hari Senin kemarin. Ini pesertanya baru, jadi ini saya ulas sebentar. Jadi yang kita bicarakan pertemuan kemarin dan hari ini adalah tentang adab dalam buang hajat. Adab buang hajat. Imam Al-Ghazali mengajarkan ketika kita buang hajat dan menemui kondisi darurat, ya, misalnya bepergian, ini diceritakan atau disampaikan oleh Al-Ghazali ketika tidak ada tempat yang digunakan untuk buang hajat dan terpaksa harus buang hajat di tempat darurat, maka pilihlah tempat yang terhindar dari pandangan orang lain, yang tertutup, kemudian
kalau misalnya itu terpaksa tidak ada tutup, ya cari penutup, ya mbok kerdus mbok apa ngono. Diusahakan kalau misalnya memang buang hajat di tempat terbuka, jangan menghadap jangan menghadap matahari atau bulan, dan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, tetapi ini berlaku ketika kita buang hajat di tempat terbuka, di tempat darurat. Nah, kalau kita cermati, sebenarnya ajaran ini itu kan ajaran yang ditulis oleh Al-Ghazali ribuan tahun yang lalu, ketika dunia belum semodern ini, ya. Apalagi ini kitab juga ditulis di Timur Tengah, di mana di sana kemungkinan air tidak sebanyak di Indonesia, dan zaman dulu fasilitas umum seperti WC umum atau SPBU juga tidak sebanyak ini kan. Nah, sekarang kita tidak banyak menemui kondisi darurat dalam buang hajat. Nah, kalaupun misalnya darurat, ya sekarang kita mudah saja tinggal menggok ke masjid atau ke SPBU atau kemana saja yang ada fasilitas toilet umumnya. Nah, kalau zaman saiki kok ijono wong nguyuh blusuk nok tebunan to nok sawah, ya saking kebelete berarti, utawa wegah menggok ring pom bensin. Nah, kalau memang seandainya darurat seperti itu, ya tidak ada tempat atau jauh dari fasilitas umum yang ada WC umumnya, ya mencari tempat yang agak tertutup, ya yang tidak banyak dilewati orang. Cowok-cowok ini biasanya pengalaman, ya lewat nok sawah nok kan angger dijagrak motore, ya, terus mlebu nok sawah angger ngatur ngono ra. Atau sopir terkait ngono angger parkir nang pinggir dalan terus ngatur nang mburi truk ngono. Itu wis bener, ya, karena menutupi aktivitas buang hajatnya. Nah, alhamdulillah kita hidup di zaman modern di mana fasilitas WC umum, toilet umum itu sudah banyak dan ada di mana-mana, sehingga tidak perlu buang hajat di tempat-tempat terbuka. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabul qa'iman, dan janganlah kamu pipis berdiri, ila andoruratin, kecuali karena darurat. Kita dianjurkan untuk tidak buang air kecil dalam posisi berdiri. Mengapa demikian? Yang pertama, ini baik untuk laki-laki ataupun perempuan, ya. Baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk buang air atau pipis dalam kondisi jongkok, tidak berdiri. Nah, kalau laki-laki itu pipis berdiri itu makruh, ya, makruh kecuali darurat, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya kalau sekarang kita mungkin di fasilitas umum, ya, di stasiun atau di hotel itu kan kadang banyak sekali tempat-tempat pipis itu kan disetting memang untuk pipis berdiri, terutama di WC laki-laki. Urinoir itu kan, ngerti tara kowe? Tahu roh ra? Nah, biasanya no stasiun, no bandara atau di hotel-hotel itu kan tempat pipisnya kan hanya sekotak begitu kan, tidak tertutup dan ya memang untuk berdiri, ya, tidak ada fasilitas untuk menyiram cedoknya, itu tidak ada. Nah, kecuali dalam keadaan darurat, ya, kita diperbolehkan atau kita tidak dimakruhkan untuk buang air kecil dengan berdiri, ya, terutama untuk laki-laki, ya. Apalagi sekarang memang rata-rata WC umum itu disetting dengan model pipis berdiri, ya.
Biasanya disekat-sekat ngono karena memang WC model begitu itu lebih simpel, tidak makan tempat. Tapi kalau perempuan itu yang saya tahu biasanya WC umumnya itu disetting jongkok ya, tidak ada model WC untuk laki-laki begitu kan, nggak ada. Jadi kalau perempuan memang sudah seharusnya buang air itu ya jongkok. Nek ono karo ngadeg ya kebangetan. Tapi untuk laki-laki itu hukumnya makruh, pipis berdiri itu makruh ya, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat dalam hal ini mungkin misalnya tadi ya, menemui WC yang memang disetting atau didesain untuk pipis kondisi berdiri, atau misalnya kita dalam keadaan pakai celana, nek misalnya kok pipis dalam posisi jongkok itu justru nanti malah repot kan, justru nanti air seninya itu malah nyiprat kabeh. Nah makanya dalam kondisi-kondisi seperti ini kita tidak masalah kalau misalnya pipis dalam keadaan berdiri, pipis dengan berdiri itu tidak masalah. Saiki wis umum ya, rata-rata memang laki-laki pipisnya berdiri ya, tapi tetap kesunahannya adalah dengan jongkok ya. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya, misalnya kita pakai celana, nah misalkan pipis jongkok itu nanti khawatir air seninya nyiprat kabeh, atau WC-nya memang desainnya untuk berdiri ya, berdiri tidak masalah ya, berdiri tidak masalah. Wong hukumnya hanya makruh saja, tidak sampai haram. Nah, kenapa kemudian pipis berdiri itu lebih dianjurkan dalam Islam ya? Pertama karena memang Rasulullah itu mencontohkan begitu ya. Karena memang Kanjeng Nabi itu dalam semasa hidup beliau memang hampir bisa dipastikan kalau buang air kecil itu berdiri. Beliau hanya beberapa kali beliau memang kalau buang air kecil itu selalu jongkok ya, itu selalu jongkok kecuali dalam beberapa kondisi. Nah pernah suatu ketika Nabi itu berkunjung ke tempat suatu kaum dan di situ beliau buang air kecil. Nah sahabat yang melihat itu kaget karena ternyata Nabi itu pipis dalam posisi berdiri. Ini suatu kondisi yang jarang ditemui oleh para sahabat. Bahkan hadis riwayatnya Siti Aisyah itu memang mengatakan bahwa Nabi itu yang dijumpai Aisyah itu selalu pipis dalam posisi jongkok. Nah baru sekali itu sahabat menjumpai Nabi pipis dengan berdiri. Nah ternyata alasannya apa? Alasannya ternyata ketika itu Nabi pipis di tempat suatu kaum ya, yang mana tempat itu oleh para ulama ini diasumsikan tempat itu banyak najisnya ya. Sehingga kalau beliau jongkok ini justru akan menambah najis ya, dikhawatirkan nanti justru pakaian beliau terkena najis. Ada ulama lain yang mengatakan karena kaki beliau sakit ya, sehingga tidak mungkin untuk jongkok. Itu alasan mengapa dalam Islam kita dianjurkan untuk pipis berdiri. Yang kedua ya, posisi pipis berdiri dengan jongkok itu kalau kita alami ya, kita perhatikan dalam hal ketuntasan dalam pipis itu lebih tuntas kalau jongkok. Jajal praktekno nek ora percaya ya. Bisa dicek sendiri. Karena apa? Karena ketika kita jongkok itu saluran air seni itu di sini tertekan kan, karena kaki kita kan nekuk kan. Jadi saluran air seni yang ada di sekitaran perut itu dia ditekan sehingga sisa-sisa air seni itu kemudian bisa keluar semua. Tapi kalau posisi berdiri kebanyakan
pipis posisi berdiri ya, meskipun sudah selesai ya, sudah selesai wis tuntas, wis bar cebok, nanti kemudian keluar dari WC kita buat gerak, biasanya dinggo rukuk atau dinggo sujud, engko metu. Tau ngalami ta ora? Kadang metu sithik ya. Kadang metu sithik apa sisa-sisa yang masih ada di alat vital itu terkadang keluar ya, ketika kita buat bergerak. Nah, makanya kemarin di pertemuan kemarin itu Imam Al-Ghazali menyampaikan resep nek kepengen pipisnya tuntas dikon dehempeng telu nek bar pipis. Ketawuh ana nek pipis bareng wong ngono ta ora? Dehempeng telu. Nek cah lanang baik laki-laki maupun perempuan, cewek cowok dianjurkan untuk dehem 3 kali. Itu untuk menghentak itu ya, menghentak perut supaya air seni itu nanti turun. Nah, biar ada getaran-getaran yang nanti melancarkan aliran air seni itu sehingga dia keluar. Dehem sing banter peng telu ya, biar sisa-sisa air seni yang tertinggal itu nanti keluar. Nah, untuk laki-laki ada tambahannya. Laki-laki dianjurkan untuk apa bahasane? Untuk ngurut ya, untuk ngurut konoanmu itu diurut. Lho hansen kok. Konoanmu itu diurut. Ya diurut sak resike ya, sampai bersih. Diurut sampai resik ben ora ana sisa-sisa uyuhe nek kono iku. Nah, sehingga memang ketika kita istinja, ketika cebok itu memang keadaan sudah bersih, tidak ada sisa-sisanya. Karena kalau tidak tuntas ya masih tersisa dan nanti kemungkinan itu keluar ketika kita sudah bersih ya, itu kan berarti nanti ada najis yang menempel di celana kita ya. Ada najis yang menempel di celana kita. Itu yang terkadang tidak kita sadari. Ya, entah kita buat aktivitas ya. Itu nanti ada sisa-sisa air seni yang keluar meskipun sedikit, tapi kalau sampai terkena pakaian ya hukumnya tetap najis. Ketika najis maka sholat kita tidak sah. Nah, maka Nabi pernah dalam satu hadis itu pernah berjalan dengan seorang sahabat berjalan melewati sebuah makam, melewati dua makam. Kemudian Nabi tiba-tiba mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditaruh di atas makam itu. Ditanya oleh sahabat yang mengikuti Nabi, kenapa jenengan melakukan hal seperti itu gitu. Nah, pelepah kurma yang masih basah itu ditaruh di atas kuburan, itu diharapkan nanti bisa ikut memintakan ampunan ya. Maka di tradisi kita itu kan wong nek lunga ring kuburan kan nyekar ya, nggawa kembang. Dari situ sebenarnya awalnya nggawa kembang itu harapannya kembang-kembang yang ditaruh di situ itu selama belum kering, selama masih basah, dia itu ikut menjadi saksi dan memintakan ampunan kepada ahli kuburnya. Nah, ditanya oleh sahabat, kenapa jenengan melakukan itu ya Rasulullah? Ya, selama pelepah kurma ini masih basah, maka dia masih membaca tasbih dan memintakan ampunan untuk ahli kubur yang ada di situ. Nah, terus Nabi cerita, nah, 2 orang itu sedang disiksa di sana. Gitu. 2 makam itu kan, ya 2 orang yang ada di makam itu, ya itu sedang disiksa, kata Nabi. Yang satu karena orangnya itu provokator, ya, an-namam, ya, yamshi bin namimah. Orangnya itu suka memprovokasi, ya, adu-adu. Kemudian yang satunya lagi itu karena kalau pipis itu tidak tuntas, ya karena tidak tuntas itu, ketidaktuntasan ketika pipis itu nanti menyebabkan sisa air seni nanti keluar dan terkena pakaian kita atau terkena celana kita, sehingga itu nanti menyebabkan sholatnya tidak sah ya. Dan itu
fa inna amata adzabal qabri minhu, itu kata Nabi. Ya, kata Nabi, lumrahe wong kena azab kubur iku ya teko kono. Nah, teko masalah perpipisan itu. Masalah perpipisan yang tidak bersih. Ya, makanya ini salah satu ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk hidup bersih sampai segitunya ya. Sampai segitunya, sampai nguyuh ae diatur. Ya, diatur ben supaya nguyuh iku bener-bener iso bersih. Ben iso bersih, dikon dehem, dikon ngurut ya. Nek nguyuh karo jongkok ben tuntas. Itu ya. Itu ajaran Islam agar kita ketika buang air itu benar-benar bersih. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Wajma' fil istinja'i, dan ketika kamu cebok atau istinja, bahasa agamanya itu istinja. Istinja itu tidak hanya cebok, istinja itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan sesuatu yang padat ya. Kalau bahasa di fikih itu biasanya menggunakan hajar itu batu, tapi di sini tidak hanya batu sebenarnya. Segala sesuatu yang padat yang bisa digunakan untuk, bahasa Jawane peper ya. Ngerti ra kowe peper itu kan? Bahasa Jawane peper itu bisa digunakan untuk istinja. Batu, kayu, bahkan tisu itu bisa digunakan untuk istinja, tapi dengan catatan bahwa tisu itu tisu kering ya. Tisu kering, jangan tisu basah. Nek tisu basah malah jadi najis kabeh. Karena itu tidak menyiram, tidak menghilangkan najis. Nah, kita dianjurkan kalau misalnya kita habis buang air kemudian istinja atau cebok ya, lebih baiknya itu pertama menggunakan batu ya. Kalau sekarang ya mungkin tisu itu dilapi nggo tisu dhisik kemudian disiram nganggo banyu. Itu yang afdol begitu. Kok upamane ora iso karena repot ya terus ora ono tisu. Nah, tapi kalau di hotel di fasilitas umum kan biasanya ada kan disediakan tisu itu kan, tisu bunter itu kan. Ya, dan hanya di Indonesia tisu WC itu tinggal tisu angkringan. Tiga tisu nggon marung mangan. Ya, tisu WC itu kan biasanya disediakan. Kalau memang mencari yang afdol, diusap dengan tisu dulu, dibersihkan biar bersih baru disiram. Tapi kalau tidak bisa cari yang afdol karena repot atau tidak ada tisunya, ya faida aroktal iktisara, kalau tidak bisa ya, atau kalau ingin hanya menggunakan salah satu saja, ala ahdihima ya, ing atase salah sijine ya, salah satunya, fal ma'u afdalu, maka dianjurkan untuk menggunakan air terlebih dahulu. Jadi misale ora iso nggunakno loro-lorone ya nganggo banyu ae ya, cukup pakai air saja. Dan itu yang banyak berlaku, terutama kita di Indonesia itu kan karena banyak air ya, jadi ketika buang air itu mau menggunakan air banyak pun tidak masalah ya, tidak masalah ya. Adanya ajaran Islam istinja dengan batu itu karena memang itu terjadi di zaman dulu kan, apalagi di Timur Tengah, di Arab, dan di zaman dulu ketika air tidak sebanyak sekarang, sehingga ada aturan untuk peper itu ya. Wong Jawa kan juga kenal peper toh ya, di Jawa juga dikenal peper itu. Nah, maka pakai air saja ketika tidak memungkinkan menggunakan tisu dan air ya, maka dengan air saja lebih baik ya, dengan air saja. Wa in iktasarta 'alal hajari fa 'alaika an tastamila thalathata ahjarin. Wa in iktasarta 'alal hajari fa 'alaika
antastamila salasata ahjarin. Kalau tidak ada air misalnya, kalau tidak ada air atau misalnya tidak mau menggunakan air, nah, terkadang apa namanya di toilet umum itu ya, di WC di terminal atau di bandara itu kan terkadang apa tidak seperti WC di kita kan, yang kita punya sendiri itu kan orang no ciduke nek pipis apa WC-ne nganggo WC duduk terus nyirame nganggo semprotan kayak kan ya kan iku nek kowe bar pipis terus apa jenenge APC kok kangelan nyemprot kok kuwatir nek nyemprote kegedean kowe teles kabeh kan nyemprote kebanteren apa meneh kadang ana WC sing ora ana semprotane ceboke nganggo iki nganggo apa iki jenenge selang kecil yang ada di bawah kloset duduk itu loh sing diputer engko metu dhewe iku kan ana kan tau ora tarake aja koyong desa itu ada model seperti itu ya. Terkadang ada yang disediakan itu apa namanya semprotan itu yang dipencet itu kan terkadang malah tidak ada fasilitasnya itu. Jadi kalau mau cebok itu cukup pakai selang kecil di bawah itu, di bawah toilet duduk nanti diputer, ada putarannya. Nanti kalau mau apa menghidupkan tuh tinggal diputar nanti dia keluar air terus langsung posisinya langsung airnya langsung nyemprot ke situ ya, ke tempat buang air itu. Ya. Nah itu terkadang repot, ya terkadang repot. Nah, kadang kalau ada tugas kemudian harus nginep di hotel dan hotelnya model begitu, itu tetap tersiksa. Karena menggunakan air itu apa namanya sulit. Ya. Apa namanya cebok nganggo banyu, wong kudune nyemprot ngunek teles kabeh ora kepenak kabeh. Nah, ketika misalnya kita merasa repot menggunakan air, ya maka solusinya ya tisu. Ya, kita bisa menggunakan tisu. Nah, atau tidak ada air atau repot menggunakan air, kita bisa menggunakan tisu untuk membersihkan kotoran. Ya, membersihkan kotoran. Fa'alaika an tastamila salasata ahjarin. Ya, kalau di sini disebutkan dengan batu ya, dengan 3 batu ya, karena dulu tidak ada tisu, dengan 3 batu ya. Tahirotin yang suci, yang bersih ya, batu yang bersih yang tidak terkena najis, munsyifatin lil aini yang bisa menyerap ya, menyerap kotoran ya. Jadi batu atau benda keras yang bisa menyerap kotoran itu berarti kalau itu plastik tidak bisa. Botol aqua iki ora iso. Jadi kowe nek nguyuh terus darurat mlebu nang sawah terus nguyuh, aja istinja, aja peper nganggo botol aqua. Karena botol aqua itu tidak mungkin meresap air seninya kan. Jadi apa batu atau benda keras itu harus bisa menyerap kotoran yang ada di pucukmu itu loh. Nah, itu harus bisa menyerap itu. Harus bisa menyerap itu. Jangan menggunakan benda yang tidak bisa menyerap, karena kalau misalnya seperti plastik atau botol aqua justru nanti malah meremen itu kan, malah najisnya malah meremen tekan dindi ya. Tapi kalau menggunakan benda yang bisa menyerap, misalnya batu, kayu atau tisu, nah itu najisnya orang meremen ya. Najisnya tidak kemana-mana. Nah, tamsahu biha mahallan najwi ya. Menggunakan tisu yang bisa digunakan untuk mengusap tempat keluarnya kotoran. Nah, iku mau tempat keluarnya kotoran iku bolongane iku engko diusapi nganggo tisu atau nganggo watu atau nganggo kayu ya. Ya nek watu mbek kayu ya golek sing resik, aja angger-anggeran engko ana semute malah nyokot anumu malah repot kae. Amannya ya hanya mbek tisu iku. Amannya pakai tisu. Bihaitsu la tantaqilun najasatu an maudhi'iha. Nah, kenapa menggunakan benda keras yang bisa menyerap ya agar najis itu tidak berpindah tempat ya.
tidak berpindah tempat. Jadi cukup di tempat keluarnya saja itu, di lubangnya saja itu, terus dilapi, dibersihkan, wis gitu. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau mau yang afdol disiram. Ya, kalau tidak mau yang afdol karena tidak ada, ya cukup dengan itu sudah bersih. Sudah bisa dibuat sholat, wis sah. Sing penting najise wis ora ono. Wa kadzalika tamsahul qadhiba fi salasati mawadhi'a min hajarin. Nah, ketika kita ketika kita istinja, ya peper menggunakan batu itu, ya usahakan itu diulangi sampai 3 kali, ya. Diulangi sampai 3 kali. Kalau di sini disebutkan kalau kita pakai batu, maka cukup dengan 1 batu, lalu yang batu yang punya 4 sisi kan. Nah, setiap sisi itu bisa digunakan untuk mengelap itu, ya. Tapi kalau pakai tisu ya ping telu angger 3 kali, ya. 3 kali membersihkan kotoran itu. Fa illam yahsul al-inqa'u bisalasatin, ketika 3 kali itu tidak cukup, ya masih kotor, masih terlihat najisnya, fatamim khamsatan aw sab'atan ila ayyanqa bil itari fal itaru mustahabun. Ya, ketika 3 kali itu dirasa belum cukup, ya belum dianggap bersih, maka sempurnakan dengan 5 kali, 7 kali atau 9 kali. Nah, usahakan dengan hitungan ganjil, ya. Ila ayyang qabil itari, sehingga itu menjadi bersih dengan hitungan ganjil. Fal itaru mustahabun, ganjil itu disukai, maksudnya sunnah, disukai oleh Nabi. Wal inqa'u wajibun, nah, sedangkan bersih itu hukumnya wajib. Jadi sampai sak resike, ya, sampai sak resike. Wala tastanji dan jangan kamu cebok atau peper, ya. Cewek atau peper illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Nah, kecuali dengan tangan kiri. Nah, ini saya kira sudah maklum di kita, ya. Sudah maklum di kita. Nek cah gede-gede ngene ora usah dikandani. Nek cebok atau pipis atau lapo-lapo sing kira-kira itu tidak pantas, ya itu pasti menggunakan tangan kiri. Nah, kalau anak-anak mungkin masih harus diarahkan, ya. Kadang anak kecil itu cebok pakai tangan kanan, ya. Kalau kita sudah diajari dari kecil bahwa cebok itu menggunakan tangan kiri. Wa qul indal faraghi minal istinja'i, dan ucapkanlah ketika kamu selesai melakukan istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkanlah hatiku minan nifaqi, dari sifat munafik, wa hassin farji minal fawahishi, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi au bihaitin summa silha. Wadluk yadaka, lan ngelapo sira, ya, dan lapkanlah tanganmu ba'da tamamil istinja'i, sesudah sempurnanya istinja, bil ardi, dengan tanah, au bihaitin, atau dengan tembok, summa silha, kemudian dibasuh. Nah, ini untuk membersihkan tangan yang bekas kita gunakan untuk cebok, ya. Nek wis bar cebok, ya tangannya diresiki, aja angger bar cebok terus mbok mangan, wah. Ya. Nah, itu sudah maklum lah yang begitu. Habis cebok dengan tangan kiri pasti dibasuh, dan di tempat-tempat fasilitas umum sekarang biasanya disediakan sabun, nah, untuk membasuh tangan setelah cebok itu, ya. Babu adabil wudhu'i, ya, bab menerangkan tentang adab wudhu. Fa idza faragta minal istinja'i, ketika kamu selesai istinja, fala tatruk, maka janganlah kamu tinggalkan as-siwaka, siwak, ya, siwak.
Fa innahu, karena sesungguhnya siwak, mutahhiratun, itu membersihkan, lil fami, membersihkan mulut. Nah, jadi tradisi sikat gigi itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Nabi sudah mengajarkan bersiwak ya. Dahulu Nabi bersiwak dengan menggunakan kayu, namanya kayu arok ya. Namanya kayu arok. Kalau kamu punya saudara atau teman ya yang habis dari umroh, dari haji, itu biasanya bawa oleh-oleh kayu gitu kan, kayu kecil sejari gitu kan. Terus terkadang itu digunakan untuk untuk digosok-gosok gitu kalau mau sholat itu kan. Ya itu namanya siwakan ya. Itu namanya siwakan, pakai siwak. Menggunakan kayu, di zaman Rasulullah menggunakan kayu. Nah, sampai sekarang masih ada orang-orang yang menjaga tradisi itu ya. Kalau mau sholat kita kadang lihat ada orang yang sangu kayu dari rumah ditaruh di saku gitu kan, mau sholat terus siwakan ya. Itu bagus ya, itu bagus. Tapi karena kita sekarang sudah di zaman modern, sudah ada sikat gigi ya, sebenarnya pakai sikat gigi itu sudah cukup mewakili kesunahan siwak. Tapi seandainya masih menggunakan kayu ya karena ingin meniru Kanjeng Nabi, ingin meniru sunnah Nabi, ya tidak masalah, itu bagus ya. Tapi kalau tidak mampu pakai siwak itu kayu itu karena mungkin alah isin dingeti wong akeh atau repot begitu laran nggawa kayu didokok sak, wis sikat gigi wis cukup ya. Sikat gigi itu juga termasuk sunnah Nabi, yang mana dulu Nabi kalau membersihkan gigi, membersihkan mulut itu dengan kayu siwak itu, kayu arok itu. Nah sekarang kita sudah modern, sudah ada sikat gigi sama odol, jadi itu sudah mewakili sunnah Rasul sebenarnya. Fa innahu mutahhiratun lil fami wa mardhatun lirabbi. Siwak itu disukai oleh Allah ya, disukai oleh Allah karena bersih ya. Karena dengan siwakan kita menjaga kebersihan mulut dan gigi. Wa muskhitatun lisyaitani, dan tidak disukai oleh setan ya. Setan tentu saja tidak suka dengan orang yang bersiwak karena setan itu tidak suka kebersihan. Wa salatun bisiwakin ilahuna intaha maqal. Sudah waktunya, sudah menjelang maghrib, kita akhiri sampai di sini kajian kitab Bidayatul Hidayah sore ini, dan kita lanjutkan hari Senin depan. Saya kira cukup untuk kajian kitab hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Senajan sidik, meskipun cuma sedikit, semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.